Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa ba'd. Sahabat Wit Islam, insyaallah kita akan bersama membacakan kitab tafsir, dan saat ini insyaallah kita akan membacakan tafsir dari surat Al-Fatihah ayat kelima dari tafsir As-Sa'di. Kita langsung saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa itu? Maksudnya adalah secara bahasa kita akan menerjemahkan dulu, yaitu hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Maksudnya adalah nahusuka wahdaka bil ibadati wal isti'anah, yaitu hanya mengkhususkan yaitu kami mengkhususkan hanya kepada Engkau wahai Allah kami beribadah dan memohon pertolongan. Li'anna taqdimal ma'mul yufidul hasr, karena mendahulukan objek itu berfaedah memberikan faedah hasr, yaitu pembatasan. Itu pembatasan hanya kepada Engkau, karena di sini objeknya adalah iyyaka, sedangkan fiilnya, kata kerjanya na'budu, sedangkan objeknya di sini didahulukan dibaca sehingga memiliki faedah ini adalah pembatasan, yaitu wa huwa itsbatul hukmi lil madhkur, yaitu menetapkan hukum pada yang disebuti, yaitu yang disebutkan di sini adalah Engkau, yaitu Allah. Wa nafyuhu amma adahu, dan menafikan dari apa yang selainnya. Fakanahu yaqul, seakan-akan dia mengatakan na'buduka, kami beribadah kepadamu, wala na'budu ghairaka, dan kami tidak beribadah kepada selainmu. Wa nasta'inu bika, dan kami memohon pertolongan kepadamu, wala nasta'inu bi ghairika, dan kami tidak memohon pertolongan kepada selainmu. Wa quddimal ibadatu 'alal isti'anah, dan didahulukan ibadah daripada isti'anah, daripada pertolongan, memohon pertolongan, yaitu min babi taqdimil 'ami 'alal khas, yaitu berkaitan tentang bab mendahulukan yang umum daripada yang khusus. Maksudnya apa? Wahtimaman bi taqdimi haqqihi ta'ala 'ala haqqi 'abdihi, yaitu memberikan suatu perhatian dengan mendahulukan hak Allah Ta'ala, mendahulukan terlebih dahulu haknya Allah ketimbang hak seorang hamba. Jadi didahulukan beribadah kepada Allah, yaitu memberikan haknya Allah terlebih dahulu, kemudian baru memohon pertolongan. Wal ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardallahu minal a'mali wal aqwali adh-dhahirati wal batinah. Ibadah adalah isim, adalah nama yang menghimpun setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan Allah ridhoi dari perbuatan ataupun perkataan yang nampak ataupun yang tersembunyi. Jadi seluruh nama apa saja yang nama-nama tersebut atau semuanya itu di mana Allah Subhanahu wa taala itu cintai atau ridhoi, bentuknya apa aja, yaitu dari bentuknya perbuatan ataupun perkataan, yaitu baik itu perbuatan atau perkataan yang nampak ataupun yang tersembunyi. Jadi setiap perbuatan ataupun perkataan di mana itu adalah Allah Subhanahu wa taala cintai ataupun ridhoi, maka itu adalah ibadah. Lalu wal isti'anah, adapun isti'anah secara bahasa adalah memohon pertolongan. Hiya al-i'timadu 'ala Allah Ta'ala fi jalbil manafi' wa daf'il mudhar ma'a thiqati bihi fi tahsil dzalik, yaitu bergantung kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah Ta'ala, menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal mendatangkan manfaat ataupun mencegah bahaya, di samping memiliki keyakinan akan tercapainya harapan tersebut. Yaitu memohon pertolongan adalah kita menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala hal-hal yang mendatangkan kebaikan, mendatangkan manfaat dan mencegah keburukan. Di samping kita juga memiliki keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan apa yang kita harapkan tersebut.
Selanjutnya adalah wal qiyamu bi ibadatillahi wal isti'anati bihi wal wasilatu li sa'adatil abadiyah, yaitu menegakkan beribadah kepada Allah dan juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah wasilah untuk kebahagiaan yang abadi, wan najati min jami'i syurur, dan juga wasilah untuk apa? Yaitu wasilah untuk selamat dari segala bentuk keburukan atau segala bentuk yang membahayakan. Fala sabila ilan najati illa bil qiyami bihima, maka tidak ada jalan yang bisa ditempuh untuk meraih keselamatan kecuali dengan menegakkan keduanya. Menegakkan yaitu beribadah kepada Allah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua hal ini, aspek ini yang dapat mendatangkan kebahagiaan yang abadi dan mendatangkan keselamatan. Wa innama takunu ibadatu ibadatan idza kanat mahudatan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maqsudan biha wajhallah, yaitu hanyalah disebut ibadah itu disebut dikatakan ibadah. Ibadah itu dikatakan ibadah apabila itu diambil dari contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada contohnya, ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqsudan biha wajhallah, dengan tujuan yaitu mengharapkan wajah Allah. Yaitu pertama, ibadah itu adalah ada tuntunan dari Rasulullah, kemudian adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa bihadzainil amrayni takunu, maka dari dua ini, yaitu ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ikhlas adalah, maka ini adalah ibadah. Jadi ibadah itu ada contoh dari Nabi dan ikhlas. Wa dzukira al-isti'anatu ba'da al-ibadati ma'a dukhuliha fiha. Adapun penyebutan isti'anah yaitu memohon pertolongan kepada Allah setelah ibadah dengan memasukkan ayat di dalamnya, yaitu lihtiyajil 'abdi fi jami'i ibadatihi ila al-isti'anati billahi ta'ala, yaitu karena hamba itu butuh dalam setiap seluruh ibadahnya itu butuh terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu in lam yu'inhu Allahu lam yahsul lahu ma yuriduhu min fi'lil awamiri wajtinabin nawahi. Karena apabila Allah Subhanahu wa taala tidak membantunya, tidak menolongnya, maka ia tidak akan mendapatkan apa yang ia inginkan dari perbuatan atau perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ataupun larangan yang Allah larangi. Jadi dia tidak akan mampu untuk melakukan setiap perintah dari Allah dan tidak akan mampu menjauhi apa-apa yang Allah larang. Maka dengan hamba itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan untuk dimudahkan dalam rangka dapat melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.